Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Untuk seperti biasa untuk kelancaran kegiatan diseminasi PKK PJOK kelas 002 Kabupaten Ubaya. Marilah kita memanjatkan doa untuk keberkahan kegiatan kita kepada Kak Ihsan boleh memimpin doa untuk memulai kegiatan ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kakak-kakak semua. Sebelum kita memulai Google Meet pada malam hari ini, marilah sejenak kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang beragama Islam, perkenankan saya memimpinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma kfina bima syi'ta. Allahumma atina al afiyata wal quwwata min indika wansurna ala adaina washdud wa ta'ataka ala man afsadana. Ya Allah, ya Rahim, kami pada malam hari ini berkumpul Google Meet dalam jaringan. Kami dalam acara meningkatkan, mengembangkan kompetensi kami guna untuk mencerdaskan generasi anak bangsa. Kami mohon kepadamu ya Allah, semoga kami yang hadir di sini senantiasa Engkau berikan selalu dalam keadaan aman, sehat, lancar, barokah. Berilah kami ilham-ilham yang baik sehingga apa yang nanti kami dapatkan bisa berguna bagi agama, keluarga, nusa dan bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak-kakak, selanjutnya kita akan masuk di modul 1.6 yaitu pengembangan perencanaan pembelajaran. Jadi di sini berfokus kepada modul ya, belajar, perangkat ajar dan seterusnya. Jadi pada dasarnya sebenarnya di modul ini kan menguatkan pemahaman seharusnya kita sudah seharusnya Kak ya, karena di tanggal 1 itu kemarin ada asinkronus. Seharusnya di LMS itu kita sudah mengupload atau sudah punya modul ya, minimal yang untuk praktek kita mengajar itu nanti kan. Kalau tidak pun modul-modul yang ada boleh, nanti rencananya modul-modul itu akan kita kupas tuntas di sini kan. Nah, agar pelaksanaan nanti berjalan sesuai seperti yang kita inginkan. Oke, selanjutnya Kak. Saya agak keluar udah. Oke, selanjutnya yaitu kesepakatan bersama. Suara saya masih kedengaran nggak ya? Nggak hilang nggak ya? Kecil suaranya Kak. Masih. Kecil.
kesepakatan bersama, yaitu menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, dan membukanya saat ingin berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, yang terakhir gangguan teknis adalah hal wajar. Jadi kiranya ada hal-hal yang kurang seperti suara tidak kedengaran, tampilan slideshow tidak nampil, boleh nanti diingatkan. Oke, selanjutnya ini yaitu tujuan kita, capaian modul. Pada umumnya guru mampu memahami pembelajaran PJOK yang sesuai standar kurikulum Merdeka. Yang kedua, capaian khususnya guru mampu menyusun perencanaan pelajaran PJOK. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design, yang mana pada yang kita tahu backward design itu yang udah kita bahas kemarin. Tentu saja dengan backward design itu langkah-langkah menyusun perencanaan pembelajaran ini dengan yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua desain asesmen, yang ketiga rencana kegiatan pembelajaran. Oke, selanjutnya agenda kita sesi ini langkah-langkah merancang pembelajaran dengan backward design, yang kedua analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan desain. Ini ada suatu pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, pembelajaran 1, yaitu perencanaan pembelajaran PJOK. Di antaranya adalah elaborasi isi 1, yang kemarin seharusnya Kak 1 JP asinkronus seperti yang saya bilang, yaitu peserta mengelaborasi yaitu langkah-langkah pembelajaran, yang kedua rumusan tujuan pembelajaran, yang ketiga pendekatan asesmen pembelajaran, yang keempat pendekatan pembelajaran peserta mengunggah RPP atau modul yang dimiliki atau yang baru disusun di LMS. Ya, yang sekarang ini masuk di kekuatan pemahaman 2 JP Tata Maya. JP Tata Maya yaitu fasilitator memandu peserta untuk diskusi, menelaah dengan menganalisis RPP, modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun. Diawali dengan meminta peserta menjawab beberapa pertanyaan. Jadi di Tata Maya ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama menjawab 3 pertanyaan kunci, melakukan diskusi kelompok, menelaah yaitu menganalisis RPP, yang ketiga melakukan penguatan pemahaman berdasar hasil yang telah dan analisis RPP yang belajar. Ini lakukan lagi nanti setelah ini, nanti ada lagi peserta mengembangkan dan memperbaiki RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan backward design. Yang terakhir yaitu refleksi karena modul 1.6 ini kalau tidak salah terakhir kan. Jadi selanjutnya kita masuk ke modul 2. Ini terakhir titik dari modul 1. Modul 1 dengan anak-anaknya sampai 6.
Nah, nanti kita minta direfleksi, peserta melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.0. Nah, jadi saat saya akan mengajar, ini ada sebuah pertanyaan. Saat akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Di sini mungkin ada yang bisa bahasanya membantu lah kakak menjawab. Kira-kira apa saja di antaranya? Oke, Pak Wawan, silahkan. Di antara 3 tadi. Ya, saya kutip-kutip di awal tadi. Silahkan Kak Wawan. Buka dulu mic-nya Kak Wawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk rekan-rekan diseminasi. Jadi untuk modul ajar kita simpel biasanya kan ada 6 item atau 8 item ya di dalam modul tuh. Tapi karena di sini Pak Hasan hanya mencantumkan 3, jadi yang saya utamakan yang pertama itu tujuan pembelajaran. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, metode pembelajaran. Yang terakhir, asesmen pembelajaran. Jadi dan tarik itu yang simpel. Oke, makasih Kak Hasan. Terima kasih untuk Kak Wawan. Ya, sangat benar, yang pertama itu emang adalah yang terpenting, tujuan, karena kita balik pembelajaran the core mission. Mungkin ada lagi tambahan dari kakak-kakak yang lain selain Kak Wawan. Apa 3 komponen utama? Kak Ali, mungkin barangkali Kak Ali, boleh Kak Ali suaranya. Siap, terima kasih Kak. Terima kasih. Sudah jelas juga. Ya Kak, jadi ini ada dipinta 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Siap. Kalau tadi Pak Wawan kan menyebutkan 3. Kalau saya 3 hal yang utama. Kalau saya itu ya memang pertama itu tujuan pembelajaran. Itu sangat penting. Apakah siswa, kalau di wilayah kami ini, apakah siswa itu bisa memahami. Terus yang kedua itu, kalau kami itu perlengkapannya Pak. Nah, terus kami itu pertimbangannya begini. Kalau materinya itu perlengkapannya kurang, ya kami juga harus mempertimbangkannya dan juga mempersiapkannya. Terus yang terakhir itu alokasi waktunya. Jadi juga harus dipertimbangkan apakah kalau kita menggunakan metode yang tidak pas, apakah bisa cukup? Mungkin hanya itu Kak. Siap. Terima kasih. Jadi emang Kak ya, sebenarnya masuk. Jadi kalau emang peralatan kita tidak cukup, contoh misalnya kita pinggir-pinggir kota. Suaranya nggak dengaran Kak Hasan. Kak Hasan mic-nya hilang lagi. Mic-nya enggak ada suara Kak Hasan. Soalnya saya nggak pakai headset. Tak dengaran. Padahal itu posisi saya. Saya ganti aja. Masih kecil Kak Hasan? Ya Kak, saya ganti dulu Kak. Saya ganti. Iya, masih kecil.
Oke, tes. Gimana Kak sekarang Kak? Tes. Masih kecil gak San? Kecil. Tes 1 2 tes. Masih kecil, Kak. Waduh. Kalau nggak pakai headset tuh nggak kedengaran ya. Betul, kecuali pakai headset ya. Ada yang tidak pakai headset jadi tidak kedengaran amat. Sekarang Kak gimana? Agak Suaranya pecah. tes 1 2 tes. Lumayan. Gimana Kak? Lumayan? Lumayan. Lumayan nggak? Bagus Lumayan, Hasan. lumayan. Oke, terima kasih. Kita lanjut aja Kak. Jadi di sini seperti yang dikatakan Kak Wawan. Nah, jadi saat akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan, yaitu merencanakan pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua, asesmen pembelajaran. Mati lampu. Gelap gulita. tempat Kakak aman semua Kak ya? Aman. Berarti cuma tempat saya yang mati lampu nih Kak. Padahal seharian tadi udah mati lampu Kak. Dari jam 10. Saya juga mati lampu setengah belida. Oh iya Kak, sama berarti. Dari jam 10 tadi ini Kak, mati lampunya. Dari jam 10 maghrib baru hidup. Sekarang mati lagi. Mudah-mudahan baterainya cukup nih Kak. Maklum laptop tua. Oke lanjut Kak. Ya, jadi yang kedua itu asesmen, yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran. Jadi kita kulik di sini dikit Kak. Jadi yang mana biasanya kita akan langsung biasanya umumnya, tapi tidak semua Kak ya. Itu kalau udah yang pemahaman backward design artinya udah ada runtutannya. Biasanya kita akan langsung menentukan aktivitas yang ingin dilakukan. Yang kedua baru ini yang backward design, tujuan pembelajaran. Dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Oke, selanjutnya merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design, berfokus pada tujuan akhir, kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajar. Jadi di sini kita diharapkan tidak berfokus pada apa yang ingin kita ajarkan, tapi kita berfokus pada tujuan akhir. Dan artinya juga kebutuhan peserta didik. Jadi lanjut, mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Nah, jadi yang pertama itu ini ada tujuan, mungkin bisa dibantu Kak. Boleh Kak? Kak Emi, boleh Kak Emi? Kak Emi mati lampu juga Kak? Kak Emi juga mati lampu enggak?
Oke, langsung aja Kak ya. Jadi di sini yang pertama tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Dan yang terakhir itu perlunya penetapan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang fase B misalnya fase B itu kelas 3-4 ya Kak, kalau tidak salah. Itu keterampilan gerak, capaian pembelajarannya, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat ditetapkan dalam rangkaian gerak. Oke, selanjutnya jadi tujuannya elemen. Lalu tujuan pembelajarannya peserta didik mendemonstrasikan atau satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Yang kedua itu asesmen pembelajaran. Jadi bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Fasenya sama, elemennya sama, capaiannya sama, yaitu peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak, tujuannya sama ya. Nah, yang selanjutnya kaitan manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Nah, selanjutnya asesmen dengan pertanyaan jawaban pilihan ganda. Nah, yang kedua asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerak senam irama. Nah, jadi yang benar adalah bukan pertanyaan atau jawaban pilihan ganda, melainkan asesmen langsung di lapangan. Nah, yang ketiga yaitu aktivitas pembelajaran, yang mana aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua, aktivitas ini harus menyenangkan, egenggik, sesuai dengan perkembangan anak. Dan tentunya saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Jadi aktivitas apa yang sudah dicapai, jadi asesmennya tadi adalah dengan rubrik, dengan menampilkan suatu rangkaian senam irama. Jadi kalau aktivitasnya itu tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidik. Jadi ini adalah backward design atau desain mundur, mulai dengan tujuan pembelajaran, terus mengembangkan asesmen pembelajaran, yang terakhir merencanakan kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah lain yang perlu diperhatikan sebelum kita telah membahas 3 langkah di awal, langkah lainnya yaitu memperhatikan diferensiasi, selanjutnya mengembangkan sumber belajar, fasilitas yang seperti Kak Ali bilang, dan yang selanjutnya sumber daya dan lain-lain. Yang keenam menyusun langkah pembelajaran, yang ketujuh menyusun rencana keselamatan yang tidak boleh dan jangan sampai kita lewatkan itu. Jadi kenapa harus desain mundur atau backward design? Mulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan perencanaan pembelajaran dengan struktur yang baik. Yang kedua, backward design menjadi penterjemah Bapak Ibu guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dengan tujuan. Yang terakhir, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Jadi analisis, jadi pertanyaan refleksi, kakak-kakak dapat menjawab pertanyaan pemandu atau refleksi Jamboard. Jadi nanti ada pertanyaan di Jamboard yang akan saya bagikan. Pertanyaannya ini kakak,
apa yang kakak harapkan dari peserta didik, bagaimana cara kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya, apa perencanaan pembelajaran yang kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat, kebutuhan khusus peserta didik, jika iya jelaskan, jika tidak mengapa. Yang terakhir, apa yang kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK yang dimulai dari capaian akhir yang diinginkan. Jadi langsung saja saya bagikan kakak-kakak ya. Ini adalah link Jamboardnya. Saya bagikan di kolom komentar dan di grup aja kali ya, biar enak. Dua-duanya kena. Nah, di kolom komentar udah ada. Selanjutnya di grup saya bagikan juga. Oke, siap kakak. Silakan coba masuk. Seperti biasa, tinggal tekan 2 kali, tulis, udah nama otomatis. Tampilkan aja. Kak, nanti linknya minta dikirimkan ke grup WA ya Kak ya? Link Jamboardnya? Di grup ada, ya. Udah Di saya kirim. Di grup WA, oke, sip. Oke, siap, aman.
Emang jambot ini emang agak berat kakak ya. Patah-patah karena dia aplikasinya itu emang komplit, banyak, bisa dikasih stiker, bisa diukir-ukir, coret-coret, banyak. Enggak kayak jambot yang dari Google. Kalau jambot yang dari Google itu emang simple, benar-benar kayak sticky note biasa. Itu yang nyoret-nyoret saya. Oh, beratnya kalau apalagi laptop yang bahasanya emang nggak begitu kuat.
Maaf tadi terlempar tiba-tiba langsung keluar. Saya tampilkan lagi. Cannot know anyone. Oke, Kak Erik. Sampai sistem ini saya harus aktifkan dulu. Oke, Kak Gilang. Assalamualaikum Kak Gilang. Sepertinya saya mau Oke, Kak Gilang boleh Waalaikumsalam. berbagi dikit Kak Gilang dengan Saya belum selesai soalnya. yang nomor satu aja nih. Oh, nomor satu. Iya. Nomor satu. Sambil lihat laptop Bapak. Sambil Oke, makasih pas Kak Hasan. kelihatan tadi. Sambil lihat laptop saya agak Iya. noleh ke bawah. Yaitu apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan Nah, perencanaan. ini Kak Gilang ya. Ibu Bapak susun. Iya Kak. Ya. Oh itu. Oh, enggak kelihatan tulisan. Ya. Oke, Kak. Kak Hasan. Yang saya harapkan dari peserta didik Siap. yaitu saya sangat menginginkan siswa itu ikut berperan aktif dalam pembelajaran, seperti menyimak dengan baik di saat proses belajar mengajar, sehingga guru juga merasa diapresiasi oleh siswa. Itu terkadang yang biasa kadang saya lihat di dalam pembelajaran saya itu, sehingga begitu senang jika siswa itu dengan melihat saja tanpa mengobrol, tanpa asik sendiri gitu maksudnya. Dari kawan-kawan juga banyak yang bagus-bagus juga saya lihatnya di Jambak nih tulis-tulisannya. Nah, jadi sangat berharap ya, banyak sebenarnya sih Kak ya, kalau mau ditulis juga mungkin kalau dari tujuan yang ingin kita rencanakan itu kan
ya pembelajarannya itu mungkin kita ingin anaknya enak, tenang, enjoy gitu. Biasanya enggak kaku lah ibaratnya kalau bahasa kita tuh. Biasa terkadang mereka merasa malu untuk menyampaikan, padahal mereka ingin menyampaikan sesuatu tadi. Padahal kadang-kadang biasanya saya agak mancing-mancing dengan pertanyaan-pertanyaan gitu biasanya. Itu yang saya harapkan dari peserta didik mengikuti proses pembelajaran yang saya susun, Kak. Ya, terima kasih, Siap. Hasan, dan Terima kawan-kawan yang kasih lain. untuk Kak Gilang. Kak Gilang, terima kasih. Oke, satu lagi lah ya. Ini kebetulan ada 1, 2, 3. Boleh untuk Kak Abu-Abu ini siapa? Kak Doni. Ya, Kak Doni. Silakan. Ya, terima kasih Kak Hasan. Hancur lebur. Jelas ke suaranya? Jelas Kak. Cuman saya yang agak gelap nih. Oh iya, kenapa Kak? Di lampu agak tuh, Kak. Mati lampu lagi. Jadi di sini yang saya harapkan yang pertama yaitu sama dengan Kak Gilang tadi itu, siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan, sama tuh kan. Nah, Ya. jadi sangat berharaplah seluruh siswa tuh berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Terus yang kedua itu melaksanakan suatu kegiatan secara bersungguh-sungguh. Kadang kan ada 1 atau 2 anak itu kan kalau untuk cari perhatian kan kadang-kadang pelaksanakan kegiatan kadang-kadang tidak bersungguh-sungguh. Jadi kalau bisa kan alangkah lebih baik untuk melaksanakan tugas itu secara bersungguh-sungguh gitu. Biar hasilnya maksimal. Nah, terus yang ketiga bekerja sama dan sportivitas. Nah, ya kalau bekerja sama, kalau biasanya sih untuk kelompok, tugas-tugas kelompok biasanya nih. Atau kita mengadakan suatu permainan di lapangan, jadi satu tim itu bekerja sama untuk menghasilkan yang terbaik untuk tim dia gitu. Terus yang keempat itu bersikap positif dan tidak membeda-bedakan teman, yang termasuk inklusif nih Kak. Inklusif, jadi bersikap positif terhadap teman, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda lah daripada yang biasanya gitu, yang disebut inklusif biasanya. Oke, sekian, terima kasih Kak. Itu ya sih dari saya. Terima kasih untuk Kak Gilang. Boleh tepuk tangannya, kawan. Dan apresiasi. Jadi memang rata-rata kita sebagai guru olahraga ingin siswa selalu sportif. Terus kalau kelompok itu jangan yang bahasanya kuat sama kuat, bagus sama bagus. Jadi bisa artinya tidak membeda-bedakan teman. Yang mana yang lihai, yang mana yang pandai itu mau dikawannya terus. Apalagi ini yang sangat-sangat yang nomor 4 nih Kak, yang suka membeda-bedakan. Ini umumnya kebetulan kita di kelompok kita ini memang tidak ada kaum Hawa ini. Kaum Hawa itu biasanya suka berkelompok dan kelompoknya itu aja, tidak mau berbaur. Umumnya ya Kak ya. Tapi mudah-mudahan kalau di sekolah-sekolah lain enggak. Tapi di sekolah saya rata-rata begitu. 2 sekolah yang udah bahasanya saya pegang, SMA waktu di Kayong dan sekarang di Kuburaya. Rata-rata anaknya, kalau anak yang kaum Hawa itu gitu, jadi dia kurang berbaur. Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran seperti ini kita bisa agak-agak memecah, jangan membiarkan artinya pengelompokan itu terus berlangsung. Oke, kita boleh masuk ke pertanyaan kedua.
dua berarti di bawah ya. Boleh untuk Kak Muhammad Ehsan. Baik, kakak-kakak, saya coba untuk yang soal oh ya. silakan. Baik, kakak-kakak semua, saya akan coba menjawab ini untuk pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara ibu, bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Maksudnya mencapai tujuan pembelajaran mungkin ya, Mas. Mungkin di sini saya coba menjawab, yaitu dengan melakukan asesmen di sepanjang proses pembelajaran dari mulai awal pelaksanaan dan akhir pembelajaran, serta menanyakan kembali di akhir atau di sesi refleksi apa yang sudah dipelajari. Jadi mungkin mungkin ada beberapa yang maksudnya sama mungkin ya. Jadi memang ketika kita memulai pembelajaran, saya itu ya menanyakan dulu kira-kira anak-anak apa yang kalian ketahui tentang materi itu. Ketika kita sudah mengetahui itu, ternyata kita tahu nih pengetahuan anak tentang materi yang akan kita sampaikan tuh ternyata sudah sampai sejauh mana. Nanti boleh kita ulas sedikit untuk melanjutkan ke materi kita yang akan kita ajarkan. Nah, dalam pelaksanaannya, yaitu tadi untuk penilaian itu memang ada namanya sikap, keterampilan dan kognitif. Terus di akhir pembelajaran kita juga bisa kalau dengan memberikan ujian atau penilaian baik secara berkelompok ataupun individu, atau ya memastikan secara umum saja bahwa apa yang sudah dipelajari dan kira-kira bagaimana pembelajarannya dan lain-lain. Intinya ya kita untuk mengetahui apakah pembelajaran kita di saat itu sudah mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri, seperti itu. Jadi memang intinya asesmen ya boleh di awal, di tengah, di akhir, boleh sepanjang pembelajaran untuk betul-betul kita mengetahui mereka sudah dapat atau belum. Seperti itu Kak yang dari saya. Hasan. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya untuk Kak Hasan. Paparannya kita bisa lanjut aja Kak. Jadi lanjut ke nomor 3 lagi. Nomor 3. Oke, nomor 3 orang nih, nomor 3 orang ini Kak Gilang ya? Kak Erik ya? Ya. Oke. Kak Erik berbagi. Kak Erik. Kelihatan. Apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, mengapa? Jawaban kami, iya. Kebetulan mengajar siswa SMP dengan fase yang sama, yaitu fase D. Ini memudahkan untuk mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik. Menyusun TP dari yang mudah ke sulit. Bisa jadi nanti kita susun kelas 7, nah itu yang
kita aturlah sedemikian rupa, yang karena kita kan nggak tahu nih masih siswanya seperti apa gitu kan. Nah ini kita simpan materi-materi yang cukup mudah dulu gitu. Nah nanti di kelas 9 dan berlanjut kita tahu perkembangan seperti apa ya, mungkin seperti itu kan. Kita tentukan lagi gitu, tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Erik ya. Jadi memang untuk bahasanya pertanyaan sini merancang pembelajaran, susunan pertimbangan tingkat pengembangan minat kebutuhan peserta didik. Jadi emang kadang-kadang kita harus mempertimbangkan semua minat kebutuhan siswa. Jadi biar, dan yang pasti itu Kak, kesesuaian atau keterbutuhan sekolah. Jadi juga masuk di situ sebenarnya. Jadi ya betul Pak. Nah, jadi entah itu yang seperti Kak Ali bilang tadi, sarana prasarana itu juga harus dipertimbangkan untuk bahasanya untuk meneruskan apa yang ingin kita tuju bersama siswa sekolah dan seterusnya. Oke, kita masuk aja ke pertanyaan keempat. Apakah Bapak Ibu maknai ketika menyusun perencana pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Boleh untuk berbagi Kak Haris. Oke, Kak Haris. Ada ya Kak Haris? Ya, saya akan coba menjawab kakak-kakak apa yang Ibu atau Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari pencapaian akhir yang diinginkan. Mungkin menyusun perencanaan pembelajaran pendidikan jasmani atau PJOK itu dengan mulai dari pencapaian akhir yang diinginkan, pendekatan yang sering dikenal dengan sebagai backward design atau perancangan mundur. Dalam pendekatan ini, guru mulai dengan menetapkan tujuan pembelajaran akhir atau capaian pembelajaran yang diingin capaikan oleh peserta didik, kemudian merancang pembelajaran dan penilaian yang mendukung pencapaiannya tujuan tersebut. Nah, mungkin seperti tujuan yang jelas, guru itu mulai harus mengetahui dan memahami dan memberikan arahan terhadap siswa tersebut. Kemudian guru juga harus bisa berpusat pada siswa, dapat merancang pembelajaran yang bermakna. Jadi mungkin cuma itu aja, Kak. Oke, siap. Terima kasih untuk Kak Haris untuk tanggapannya. Kita bisa langsung aja ya, langsung ke materi berikutnya. Nah, waktu juga terus berjalan, ini udah jam 20.45. Lanjut ke ini, pakar rencana pembelajaran atau modul ajar ke kakak. Diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran yang pasti ya kita harapkan semua, karena kita juga bersama-sama udah memulai sedikit demi sedikit atau udah ada yang lebih jauh dengan gaya atau model mundur tadi. Selanjutnya yaitu ada ABCD dalam tujuan pembelajaran. Apa itu ABCD? Yang A itu audien, yang B itu behov, yang C itu condition, dan yang D itu big. Apa itu? Yang pasti audien itu diantaranya dalam hal ini peserta didik ya kakak ya.
peserta didik, artinya unsur ini akan mengawali rumusan tujuan pembelajaran secara standar, itu peserta didik mampu atau peserta didik dapat. Nah, itu intinya. Kemudian yang kedua, behavior. Jadi itu perilaku yang diharapkan dari peserta didik, misalnya memukul, menendang, mengiring, mengumpulkan, dan menahan serangan. Yaitu yang ketiga itu condition, situasi di mana perilaku tersebut ditunjukkan, misalnya secara berpasangan, berkelompok, mainan yang disederhanakan. Yang ketiga, Digger, yaitu kriteria yang harus dicapai atau level performa, contohnya 90% akurat dari jarak 3 meter selama 10 detik tanpa jatuh. Dalam beberapa kasus ketika di sini terhubung dengan rencana penilaian, di mana kita bersama akan merumuskan berdasarkan instrumen nilai yang ada. Oke, kita bahasanya sudah kenal dengan ABCD ini. Ya, yang selanjutnya itu analisis rancangan pembelajaran. Nah, di sini kakak-kakak kita masuk ke bahasanya modul ya kakak ya. Jadi kita nanti dibagi 3 atau 2 kelompok boleh. Tidak usah banyak-banyak. Jadi masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul yang telah diunggah di sesi asinkronus. Kalau belum pun nanti bisa diunggah. Dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis terkaitan antara tujuan, asesmen. Nanti saya bagikan ada template-nya Kak. Ada enggak di dalam RPP kita itu bahasanya asesmennya ada enggak, tujuannya ada enggak, aktivitas pembelajarannya ada enggak, dan seterusnya. Yang terakhir, tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan di dalam kelas nanti untuk dipresentasikan. Oke, selanjutnya langsung saja kita bagi kelompok ya Kak ya. Bagi 2 aja Kak ya, nggak usah banyak-banyak. Bagi 2 kelompok, saya buat 2 aja, dia acak 1, 2. Oke, nanti boleh masuk ke roomnya. Benar, lebih cepat 3, kalau 3 2 aja. Nanti saya bagikan
Halo Kak Dede. Halo. Ngisi bang, ya bang. Ngisi. Apa nih?
Oke Kak Wawan, maaf tadi kita udah terlempar ke sini Kak Wawan. Jadi gimana Kak Wawan? Kelompok Kak Doni. Udah dicentang-centang belum kelompok Kak Doni? Siapa yang nampil tadi Kak Doni? Atau waktunya enggak cukup? Enggak cukup kayaknya waktunya. Berat nampak pembahasannya nih. Yang penting centang-centang ya Kak Doni ya. Doni nih. Bukan itu ceritanya tuh Kak, yang nampilkannya ini enggak pandai nampilkannya ke layar nih, bingung. Oh iya ke. Bacakan ya. Selawat kan ya. Dibacakan itulah habiskan waktu tuh. Nah, kalau ditampilkan kan mudah, kalau baca seorang kita tampil di layar. Anggaplah centang semua Kak, dikasih saran ya. Jadi siapa yang nampil tadi boleh diubah namanya di RPP yang dianalisis, dicentang ya. Sama terakhir dikasih saran dan masukan. Gimana Kak Gilang? Kak Wawan? Ini tadi nih yang Mas Kak Gilang tadi gimana cara merefleksi atau ya melihat nilai anak-anak yang mau kita betulkan gitu. Jadi mereka nih sebelum pembelajaran mereka belajar dulu pembelajarannya yang kita siapkan. Jadi mereka udah belajar dulu siapa kita udah ada gambaran siapa atas bawah. Itu saja. Makasih Tatan. Oke, makasih. Kak Erik, barangkali Kak Erik ada masukan Kak Erik. Berbagi ya Pak Siap, ya siap, terkait berdiferensiasi tadi ya. Siap. Berdiferensiasi ini kita diferensiasi itu banyak sebenarnya. Nah, kita mau ngambil yang mana gitu. Misalnya kalau gitu di Pages ini kan PJOK yang paling gampang itu diferensiasi konten menurut saya. Contoh kita ambil salah satunya passing bawah. Nah, kita bagi kelompok, misalnya bagi 3 kelompok lah, bolanya ada 3, bagi 3 kelompok atau bagi 4 gitu. Kita kelompokkan siswa itu yang udah mahir, atau yang sedang-sedang, atau yang berkebutuhan khusus, atau dalam kebutuhan khusus dalam artian ya memang kurang lah gitu, guraknya kurang. Nah, itu kita bagi kelompoknya. Diferensiasinya di situ letaknya. Nah, materinya sama tentang passing bawah. Tetapi perlakuan pada kelompok yang kurang, menengah, sama yang udah mahir tadi itu dibedakan. Contohnya kalau yang kurang-kurang ya udah di drill aja satu-satu gitu. Balik aja, paling gampang seperti itu. Nah, yang setengah, yang sedang-sedang tadi itu boleh dia berpasangan, gantian mandiri gitu. Yang udah mahir tadi itu bisa passing gerak atau passing sambil apa ya, divariasikan lah, pokoknya agak ada rumit-rumitnya sedikit ya seperti itu. Atau ada permainan dia passing bawah tapi mainnya hanya passing gitu dalam permainan gitu, bisa dilakukan seperti itu. Itu menurut kami. Makasih Pak ya. Oke, terima kasih. Ada yang lain ingin berbagi gitu. Untuk Kak Erik, ya itu pemahaman yang detail sebenarnya, udah mantap. Gimana Kak Wawan? Atau ada yang nambahkan yang lain? Kak Doni kali, Kak Doni. Boleh nambahkan Kak Doni? Terkait diferensiasi ini. Sebenarnya kita di kata-kata udah diferensiasi Pak. Cuman udah, bahasanya aja. Ya. Cuman bahasa nggak ada tadi itu Kak Erik. Cuma saya bingung bahasa baru nih. Cobalah kita analisis, kita ngajar seperti apa ya kayak gitulah. Sama benarnya Kak. Intinya sama. Udah diferensiasi sebenarnya. Udah sebenarnya. Kita bingung malah.
dikasih bahasa-bahasa baru nih Kak, yang buat kita malah kelabakan. Iya. Betul Kak Hasan. Padahal intinya sebelum kurikulum K13 pun, sebelum kurikulum 13, apalagi kurikulum Merdeka ini, sebelum K13 kita udah diferensiasi, udah pakai itu semua. Cuman bahasa masing-masing kurikulum ini yang agak buat orang ribet. Belum tadi ada lagi ABCD, padahal intinya ABCD itu kan mudah, yang pasti artinya audien. Mana mungkin ada audien kalau kita nak ngajar. Iya betul. Udah dipelajarin dulu tuh. Udah Kak. Iya betul. Behavior itu ndak mungkin juga kita olahraga ndak memukul, menendang, mengiring. Nah, kondisional ndak mungkin juga, barangnya ndak ada. Nak dimainkan. Artinya semua udah ada, cuman bahasanya aja. ABCD lah, inilah, itulah. Betul, kita bingung nak nempatkannya di mana tadi Kak Hasan. Ujung-ujung nak nempatkannya di mana kita bingung. Oke, bisa kita lanjut Kak ya. Kita ada 31 atau 32 slide, baru di 27. Waktu kita juga udah jalan lewat 23 menit. Mudah-mudahan bisa segera berlalu lah Kak ya. Jadi kita lanjut, kita melakukan kelompok tadi. Selanjutnya tiap kelompok dapat melakukan presentasi. Salah satu perbaikan RPP modul ajar. Setiap kelompok memberi waktu 5 menit untuk presentasi RPP modul ajar yang telah diperbaiki. Yang ketiga, kelompok lain atau fasilitator dapat memberikan umpan balik terhadap presentasi kelompok lain. Saya rasa untuk kegiatan presentasi kelompok nih kita skip aja Kak ya. Kita skip aja karena menelaah tadi setelah saya numpang-numpang lewat dan dengar kata Kak Doni, nampil ya susah RPP-nya, apa lagi mau dianalisis, apalagi mau dipresentasikan. Iya betul. Jadi kita naik aja. Makan waktu lama nanti Kak. Makan waktu lama nanti. Jadi artinya ini untuk presentasi ini kita perbaikan masing-masing ya Kak. Nah, yang sesuai dengan apa yang diminta, bahasanya diminta LMS. Nanti kalau kira-kira udah sip, boleh diupload. Mau tanda tangan kepala sekolah boleh, kalau enggak pun enggak apa-apa. Kalau kira-kira punya cap digital sama tanda tangan digital boleh diselipkan. Kalau enggak punya, skip ya. Cap boleh-boleh yang pakai SIM tentu boleh. Kalau RPP itu kita yang sesuai, enggak semuanya kan? Kalau modul ajar itu enggak semua Kak, jadi cuman ada kan inti sama untuk itu aja boleh. Kalau ditambah LKPD sama refleksi boleh. Berarti gini, modul ajar tuh nanti sama dengan yang video kita kirim itu Kak? Kalau bisa dia sinkron emang Kak. Jadi apa yang kita kirim itulah video yang kita gitu kalau bisa. Kalau enggak pun, kalau saya sih pribadi kemarin, tapi ini karena direkam sih. Kalau saya kemarin emang sejalan. Ada teman-teman yang penting modul ajar diupload, ada video, ya udah. Dan lagi pula sebenarnya walaupun direkam, saya maaf Kak, bukan saya ini ya. Kemarin itu saya bukan video saya khususkan untuk kegiatan PKG ini. Malah itu video observasi 2023. Tapi saya sesuaikan aja. Nah, malah waktunya enggak cukup, cuman 20 lebih menitnya gitu, 23 menit. Cuman saya pakai aplikasi, saya lambatkan. Jadi cukup 30 menit. Nah gitu, yang penting tugas dijalankan aja. Yang terus nanti ujung-ujungnya dapat sertifikat gitu kan. Sertifikatnya bisa diupload di PPL. Itu Kak, JP-nya ada ditentukan Kak? Iya Kak, gimana Kak? Masalah JP-nya. JP-nya enggak ada Kak. Enggak ada. Enggak ditentukan ya? Enggak ada, cuman dia video minimal 30 menit itu aja. Tanpa edit Kak? Tanpa edit katanya. Kalau saya edit kemarin tuh maaf. Oh, diedit. Sebenarnya tanpa edit. Sebenarnya tanpa edit. Cuman kemarin saya karena malas mau buat video observasi yang saya
Tenang, yang nilai fasilitator. Sangat inspiratif nih Kak Hasan nih. Aduh, rusak ini. yang pasti itu tadi yang nilai itu fasilitator. Boleh diikut nih. Ayo enggak usah, rusak itu. Inspiratif tuh Kak Emi tuh. Guru yang ngajarkan lagi ini. Aduh, bukan ngajarkan Kak, berbagi. Guru kan harus inspiratif. Aduh. Iya betul, inspiratif. Harus pintar-pintar. Aduh, pintar-pintar gagal ya. Oke Kak, kita lanjut aja untuk presentasi kelompok ini. Mudah-mudahan dapat pencerahan untuk modul dan videonya. Jadi ini setelah dilakukan tadi kakak-kakak akan bekerja secara mandiri untuk mengumpulkan, menyempurnakan RPP modul ajar berdasar hasil analisis sesi sinkronus bersama fasilitator yang mengunggah hasil perbaikan RPP modul ajar sesuai dengan langkah-langkah berikut. Kalau barangnya udah bagus, dia emang ada di LMS tuh, ada upload modul dan ada lagi nanti di modul berikutnya, di tahapan berikutnya perbaikan. Jadi tapi kalau modul kita udah bagus dan mumpung belum upload lah yang memang maksudnya yang dipinta. Yang udah ada backward design-nya. Jadi tidak ada perbaikan lagi gitu. Nah, ini jadi kata-kata dan mengunggah hasil perbaikan ini tidak perlu lagi. Jadi udah yang pertama udah. Kalau saya kemarin gitu, jadi tidak ada perbaikan. Jadi sebelum saya upload memang artinya yang udah jadi gitu. Nah, jadi yang selanjutnya pada bagian lakukan 1.6 perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata dan akhir paket modul 2. Kakak-kakak diberi waktu mengerjakan dan akan diunggah bersama dengan perangkat tugas lakukan lainnya di luar aksi nyata. Nanti di modul 2 itu Kak kalau tidak salah ada tes awal. Itu soalnya kalau saya tidak lupa ya sekitar 60 soal dalam 60 soal 30 soal 60 menit. Nah, nanti ada itu. Kalau misalnya ini mudah-mudahan soalnya sama, bisa saya bantu-bantu lah sedikit-sedikit. Tapi kalau bisa Kak, tes awal itu jangan bagus-bagus. Nah, nanti kalau yang mau bagus yang tes akhirnya. Oke, itu aja. Kita masuk ke pada sesi akhir hari ini, kakak-kakak. Peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Jadi kita udah berulang-ulang kali dikuatkan atau diberi pemahaman tentang backward design ini atau mendesain mundur dari tujuan pembelajaran. Saya rasa ini kakak-kakak udah yang awalnya belum paham, udah mulai, yang udah mulai paham, semakin paham, yang semakin paham, amat paham. Bisa kita kulik-kulik kembali. Kalau sebenarnya kalau mau baca modul bakal bertambah sih ilmu Kak. Walaupun bahasanya bertambah dengan arti kata, bertambah dengan variasi atau kata-kata yang sekarang. Walaupun pada dasarnya semua itu udah kita lakukan. Nah, apa yang diminta itu sebenarnya udah dilakukan. Apalagi berkaitan dengan PJOK. Oke, selanjutnya udah terima kasih. Nah, jadi untuk sesi ini saya rasa udah cukup lah Kak ya. Udah cukup. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang mau disampaikan, mau ditanyakan, bisa nanti di luar pembelajaran. Maksudnya di luar rekaman ini kalau mau lanjut. Oke, kita akhiri aja kegiatan kita atau Zoom Gimit kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di 2 jam ini mendapat berkah, mendapat manfaat baik dari untuk diri kita, peserta, dan NKRI pada umumnya. Boleh seperti biasa Pak Ketua boleh menutup kegiatan kita
untuk Pak Ustadz Al-Mukarram Erik Rahmana, waktu dan tempat kami persilahkan. Berat nih. Berat sedikit. Baik Bapak-bapak semuanya, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar karena banyak ketawa tadi kita. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan doa menutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Kak Doni? Ya, siap. Kawan keluar. Gimana nih? Kawan keluar Pak tuh. Foto keluar. Kawan keluar kayak yang tahu foto lah tuh. Oh, tamu foto. Ini kencing. Malam malam Jumat nih, cepat ya. Tahu ya. Woi, malam Jumat nih. Aduh. Kalau suka pilih, suka benar milih malam-malam. Siapa yang milih awal tuh, Kak? Oh, Kaisan loh, suka milih awal loh. Yang lain untung banyak dia. Malam Jumat nih. Kak Emi itu jual di mana? Saya. Akaya ke? Pertama saya, Kota Baru. Oh, kali ada waktu Nyambungnya. boleh kita serbu Kak, minta gratisan. Boleh tuh. buat nyamuk priok loh. Kalian cuci mata. Itu yang berat tuh. Ayo Kak Doni, foto-foto lo. Yuk, siap, oke, yuk. Macam mana nih? Instruksi. Apa gayanya ya? Sudah tidak ada menanjak lagi kan? Lagi. Gaya bebas kayak gimana nih? Literasi kan? Bebas. Kayak Lampung, Pak. Boleh. Ini boleh. Literasi. Yuk, Aman siap. ya? Aman. Oke, aman. Aman. 1, Enggak banyak kok. 2, 3. Oke, bebas lah. Bebas. Apa lagi? Ayo Kak Doni, 1, 2, 3. Oke, sip. oke. Oke, sip. Terima kasih untuk semua.